Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan channel Mujirah Yuningsi Samarinda. Ini adalah resep dodol kacang tanah yang rasanya enak banget dengan aroma kacang yang gurih dan tekstur kacang gilingnya membuat dodol ini jadi semakin mantap. Dan ini adalah resep dodol yang ke-10 yang ada di channel saya. Ada berbagai pilihan rasa dan juga jenis bahan dodol yang berbeda. Ada dodol santan kara, jenang keras ikan, dodol dengan ukuran bahan 1:1, dodol nanas, dodol ketan hitam, dodol 3 bahan, dodol jadul, dan lain-lain. Jadi silahkan dipilih mau membuat dodol yang rasa apa. Yang pasti semuanya enak dan unik. Dan ini adalah dodol kacang tanah yang sudah 1 minggu saya simpan di kulkas. Rasanya tidak berubah, tetap enak dan awet. Saya biasa menyimpannya di dalam toples, lalu saya masukkan ke dalam kulkas. Ini sudah 1 minggu sejak dodol ini dibuat. Jika ragu takut dodolnya basi atau berjamur, kita bisa panaskan dodolnya dengan cara dikukus selama 20-25 menit. Setelah dingin, dodolnya akan kembali enak menul-menul. Asal suhu kulkasnya stabil, dodol ini akan awet selama 1 minggu. Oke, sekarang kita simak cara membuatnya ya. Taruh dalam wajan 1 gelas munjung tepung beras, 2 gelas munjung tepung ketan. Saya pakai tepung Rose Brand ya. Ini nanti hasil dodolnya tidak terlalu mulur. Jadi kalau mau hasil dodolnya mulur, tepung berasnya bisa dikurangi, diganti dengan tepung ketan. Sekarang kita takar gula pasir sebanyak 2 gelas peres. Tapi kalau tidak suka terlalu manis, gulanya boleh dikurangi sedikit. Tambahkan juga 1 sendok teh garam. Berikut tambahkan agar-agar bubuk sebanyak 1 sendok makan, atau kalau mau pakai 1 bungkus boleh ya. Lalu bahan selanjutnya adalah setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu bahan-bahan ini diaduk-aduk sebentar. Kemudian siapkan 3 bungkus santan kara. Kalau mau pakai santan asli boleh ya. Santan ini akan kita campur dengan air bersih, sehingga ukuran santannya menjadi 4 gelas. Tuang santan kara ke dalam gelas. Tambahkan air hingga penuh. Lalu tuang ke dalam tepung. Jadi jumlah semuanya menjadi 4 gelas ya. Tuang dulu yang 3 gelas, lalu aduk rata sampai tidak ada tepung yang mengerindil. Setelah itu baru masukkan air di gelas yang keempat. Kemudian aduk kembali hingga rata. Selanjutnya siapkan selai kacang. Selai kacang ini akan kita campur dengan kacang tanah goreng yang di blender kasar. Kita gunakan selainya sebanyak setengah gelas. Lalu kita campur dengan kacang yang di blender, sehingga ukuran bahannya menjadi 1 gelas munjung. Sebelum kacang di blender, sebaiknya dibersihkan dulu kulitnya, supaya terlihat bersih. Oke, sekarang ini kita blender kasar, supaya nanti hasil dodolnya ada tekstur kacang yang masih kasar. Tuangkan kacang ke dalam gelas. Ini kita ukur hingga menjadi 1 gelas munjung. Tuang kacang ke dalam adonan sambil diaduk hingga tercampur rata. Karena tadi kita menggunakan santan kara, jadi kita perlu menambahkan minyak goreng sebanyak 5 sendok makan supaya hasil dodolnya glowing. Tapi kalau kita menggunakan santan asli, kita tidak perlu menambahkan minyak goreng. Pindahkan wajan di atas kompor. Gunakan api sedang cenderung kecil. Lalu aduk-aduk hingga adonan ini mengental dan akhirnya menjadi adonan yang menggumpal. Ini kita aduk terus. Ini kira-kira tidak sampai 10 menit ya. Sampai airnya terserap habis.
Setelah tepung menggumpal dan airnya terserap habis, sekarang matikan kompornya. Ambil centong nasi, tekan-tekan adonan hingga menjadi adonan yang kalis. Setelah adonan kalis, baru nanti ini akan kita kukus. Karena tadi saya lupa memasukkan minyak gorengnya, maka ini saya akan susulkan minyak gorengnya. Kemudian kita akan aduk sampai tercampur rata. Siapkan loyang yang sudah diolesi dengan minyak goreng. Lalu pindahkan adonan ke dalam loyang. Tekan-tekan dan rapikan menggunakan centong nasi. Oke, dan ini sudah siap untuk dikukus. Dan ini ada sebagian kecil yang saya beri warna ya. Kemudian ini dikukus selama 1 jam. Lebih lama mengukusnya lebih bagus ya, karena akan lebih awet. Oke, ini sudah 1 jam. Seperti biasa, walaupun tutupnya sudah dialasi kain, kadang masih ada air yang menggenang. Untuk mengatasinya, gunakan lap bersih agar air tidak terserap ke dalam dodol. Selanjutnya, jika suka, taburi dodol dengan wijen yang sudah disangrai, atau boleh juga ditaburi kacang yang sudah disangrai dan ditumbuk kasar sebagai topping supaya lebih enak dan cantik. Dan ini saya menggunakan topping wijen ya. Oke, sekarang dodolnya sudah dingin dan set. Kita akan keluarkan dari loyang. Dan ini adalah dodol yang saya warnai tadi. Sisir bagian pinggir dodol supaya dapat dikeluarkan dari loyang dengan mudah. Balikkan loyangnya. Jika agak sulit keluar, tepuk-tepuk bagian dasar loyang. Kemudian angkat loyangnya. Ini dia dodolnya. Warnanya cantik kecoklatan, seperti warna kacang. Dan dihiasi taburan kacang yang tadi digiling kasar, sehingga ini rasanya sangat enak banget. Tambahan selai kacang membuat rasa dodol kacang ini semakin khas dan aroma kacangnya semakin kuat. Ini tahan 2-3 hari di suhu ruang ya. Jika ingin awet, simpan di dalam toples tertutup, kemudian masukkan ke lemari pendingin. Ini sudah saya buktikan sendiri, tahan 1 minggu dalam lemari pendingin. Bahkan mungkin lebih ya, karena di hari ke-7 saya kukus kembali, dan rasanya tetap enak menul-menul. Oke, sekian video saya kali ini. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lain tentang resep masakan, resep kue-kue, dan tips-tips alami yang bermanfaat lainnya. Selamat mencoba dan sampai jumpa.